Perencanaan sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Nah, dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi itu sangat heterogen. Heterogen itu bermacam-macam, ya, lebih kompleks. Nah, faktor politik dan ekonomi dalam sektor publik itu sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Betul. Kalau di swasta itu kan politiknya tidak dominan. Kalau di sektor publik sangat dominan. Coba Anda lihat. Setiap politik itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Misal, kayak kita ngomong tentang kurikulum saja ya. Kurikulum kita ini tiap periode, artinya tiap tiap pimpinannya ganti itu selalu berganti. Itu kurikulum kita mulai dari kurikulum K13, sebelumnya ada lagi itu. Jadi faktor politik ini dominan karena memang sistem pemerintahan kita kan presidensial dan itu ditentukan oleh parlemen ya. Jadi kita punya pemilu. Artinya politik itu sangat dominan dalam pengambilan keputusan ketika proses di akuntansi pemerintah itu berjalan. Nah, contoh saja, ketika zamannya Pak Saiful Ila, ya, Bupati Sidoarjo, dia itu menyetujui pembangunan pemerintahan yang terintegrasi. Artinya pemerintah kayak di Surabaya gitu ya, gedung-gedung pemerintahan itu jadi satu. Yang rencananya akan dibangun itu dengan menghabiskan berapa triliun. Itu disetujui itu pada pemerintahan Pak Saiful. Nah, di pemerintahan Bupati yang baru, beliau tidak menyetujui karena beliau berargumen itu membuang-buang anggaran. Jadi kalau gedung pemerintah kabupaten yang terintegrasi itu, jadi gedung itu dijadikan satu, misalkan dinas A, dinas B, semua jadi satu. Dan yang membedakan hanya lantai. Modelnya kayak bank. Ketika memberi pelayanan kepada masyarakat itu lebih mudah. Kalau kita ini kan sekarang mencal-mencal ya, dinas A di daerah sini, dinas B. Jadi menurut ketika gedung itu mau dibangun, latar belakangnya itu menyulitkan masyarakat untuk menerima pelayanan. Jadi nggak terintegrasi. Itu salah satu contohnya itu politik mempengaruhi dalam tingkat kestabilan organisasi. Akhirnya sekarang pembangunannya ya depending karena bupati yang terpilih tidak menyetujui untuk dilakukan pembangunan tersebut ya. Itu contoh sederhananya. Kalau politik itu mempengaruhi. Berikut Mas. Halo. Mas. Nah, jenis informasi akuntansi yaitu informasi akuntansi itu ada beberapa. Ada rutin, ada kuantitatif atau kualitatif, kemudian informasi dapat disampaikan melalui formal atau informal. Rutin itu sifatnya ya rutin sederhananya. Kegiatan apa yang Anda lakukan, kegiatan rutin apa yang Anda lakukan dalam sehari-hari, mandi, makan, itu kan yang rutin dilakukan ya. Sama di sektor publik juga gitu. Kemudian ada informasi kuantitatif dan kualitatif. Informasi yang sifatnya kuanti berupa angka dan kualitatif berupa non angka. Kemudian informasi yang disampaikan formal atau informal. Formal itu resmi, informal tidak resmi. Nah, organisasi sektor publik membutuhkan informasi yang segera dan saluran informasi lebih banyak bersifat formal, betul. Ketika formal itu harus segera disampaikan pada masyarakat. Kemudian sedangkan mekanismenya informal itu relatif jarang dilakukan. Coba Anda lihat, di sektor publik itu sifatnya lebih apa? Dasarnya selalu regulasi, ya. Selalu ada berpijak pada aturan, regulasi. Kemudian birokratif. Ya, birokrasi dia itu. Tidak luwes, kaku. Kalau di sektor swasta fleksibel. Makanya mekanisme informasi informal itu jarang dilakukan. Oke, berikutnya, Mas. Nah, kemudian selain perencanaan, akuntansi itu sebagai alat pengendali. Alat pengendali di sini lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Alat pengendali sektor publik berupa peraturan birokrasi. Kemudian informasi akuntansi sebagai alat
financial control, dan organizational control. Oke, berikut. Ini adalah proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Ada beberapa proses dibagi menjadi 5 tahapan. Pertama, perencanaan tujuan dan sasaran. Ya, jadi ketika pemerintah baik pusat maupun daerah mau menjalankan suatu program, itu harus dimulai dari perencanaan tujuan. Program ini tujuannya untuk apa? Kemudian sasaran dasarnya siapa? Gitu ya. Contohnya seperti kemarin kita COVID itu kan ada bantuan-bantuan langsung tunai ya yang diberikan kepada non-ASN. Kemudian BLT bantuan langsung tunai kepada UMKM, UMK dan UMKM yang terdampak COVID. Nah, kemudian perencanaan operasional, kemudian menganggarkan berapa, kemudian pengendalian dan pengukuran. Bagaimana cara pengendaliannya? Mengukurnya bagaimana? Berhasil atau tidaknya? Kemudian dilakukan namanya pelaporan, analisis, dan umpan balik. Nah, ini proses perencanaan yang dibagi menjadi 5 tahapan. Oke, berikutnya Mas. Nah, ini adalah peran akuntansi manajemen sektor publik. Pertama, sebagai perencanaan strategik. Kemudian pemberian informasi biaya, kemudian penganggaran, kemudian penentuan biaya pelayanan dari penentuan tarif pelayanan. Nah, itu ada loh itu ya, penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan. Dan terakhir adalah penilaian kinerja. Ini adalah peran akuntansi manajemen sektor publik. Berikut. Sistem pengendalian manajemen sektor publik perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Ada 3 kelompok tipe pengendalian manajemen. Preventif control, apa itu preventif? Operasional kontrol, kemudian ada pengendalian kinerja. Oh iya, Anda sudah megang belum buku referensinya? Buku referensi sudah ada belum? Belum, Bu. Belum. Jangan ini dari saya aja loh ya, meskipun saya yang menerangkan, Anda juga harus punya buku referensi loh. Ya. Ya, Bu. Karena nanti di pertemuan sebelum UTS saya minta Anda presentasi nanti. Kalau Anda nggak ada sumber gimana nanti ya? Oke. Berikut Mas. Ini ada struktur pengendalian, ada 4. Responsibility center itu artinya pusat-pusat pertanggungjawaban. Ada pusat biaya, pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Nah, penjelasan-penjelasan ini kan lebih detail ada di buku sebenarnya. Jadi pusat beban atau biaya itu apa? Kemudian pusat pendapatan. Nah, ada beberapa organisasi yang memang dia menghasilkan pendapatan kayak seperti Dinas Pendapatan Daerah. Itu kan kalau kita ngomong daerah ya, itu yang ada di bentuk struktur pengendalian manajemen termanifestasi itu tercermin ya, terbentuk dalam bentuk beberapa pusat-pusat pertanggungjawaban. Berikut Mas. Nah, ini adalah proses pengendaliannya. Di situ dijelaskan bahwa proses pengendalian sektor publik dilakukan secara formal. Ada perumusan, perencanaan sampai dengan ada 2, ada formal dan informal sampai dengan evaluasi kinerja. Sedangkan informal itu pertemuan informal, diskusi, kemudian ada komunikasi langsung. Nah, sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan
dalam mewujudkan goal congruence. Goal congruence ini artinya keselarasan tujuan organisasi dan individu itu harus sama. Jadi perusahaan ini tujuannya apa atau organisasi tujuannya A. Tujuan misalkan swasta ya, kita mau swasta. Swasta tujuannya mencari profit setinggi-tingginya, mencari laba setinggi-tingginya. Dari bawah ini sudah harus sama tujuannya. Tidak boleh antara perusahaan dengan per individu yang ada di organisasi tujuannya berbeda. Nanti nggak akan ketemu goal congruence. Goal congruence itu selaras. Itu juga sama dengan yang ada di sektor publik. Sektor publik dia tujuannya apa? Meningkatkan pelayanan, memberikan pelayanan semaksimal mungkin, berkualitas, itu harus sama. Jadi mulai dari Satpam, OB itu sama tujuannya. Oh, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya semakin ke sini ya, coba Anda lihat beberapa bukan beberapa, hampir di sektor pemerintahan tuh sudah pelayanannya sudah bagus ya, karena memang ada beberapa, bukan beberapa, kita apalagi kita sudah ada di dunia ini ya, dunia semuanya sifatnya online, dunia di mana teknologi artinya 4.0, informasi itu sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Ketika pelayanan itu diberikan buruk dan masyarakat komplain melalui media sosial, itu sudah langsung ini ya, jadi apa istilahnya, terjadi ketimpangan, artinya sudah harus ada respon. Kalau dulu berbeda. Coba Anda lihat saja. Contoh kalau buka Twitter, ya Anda buka Twitter, main Twitter enggak ini? Anda main Twitter enggak atau main Instagram aja? Main Twitter, Bu. Main, Bu. Aja ndelok plot twist spoiler Korea atau ae, ya. Boten, Bu. Di Twitter itu misalkan kalau lihat berita Sara Surabaya, ada jalan yang berlubang misalkan di daerah Sidoarjo, daerah Lingkar Timur. Dia up-kan info itu di media sosial, nyampe ke dinas yang terkait, itu sudah langsung jadi apa itu? Jadi harus direspon, dan sekarang ini kita sudah ada di zaman yang semuanya sudah serba online, informasi dimanapun kita sudah bisa tahu, secuil apapun itu, ya apalagi zaman sekarang ya. Jadi goal congruence saya kembali lagi harus selaras tujuan individu dengan tujuan organisasi. Nah, berikut Mas. Kemudian di sini dijelaskan per item ya, kayak tadi yang saya jelaskan, perencanaan strategi itu yang bagaimana, penganggaran itu yang bagaimana. Nah, contoh perencanaan itu proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan. Betul. Misalkan pimpinan baru, dia mau bikin apa? Bagaimana program-program kerja ke beberapa tahun ke depan? Kemudian yang akan dilaksanakan. Kemudian jumlah alokasi sumber daya apa yang dibutuhkan. Itu perencanaan strateginya. Kemudian penganggaran strategi itu juga dibagi dua sebenarnya. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Oke. Berikut penganggarannya menghabiskan berapa anggaran gitu ya. Berikutnya Mas. Mas Gradian. Nah, kemudian ada penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja itu dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Nah, reward di sini itu bisa berupa finansial dan berupa non finansial. Sedangkan orientasi penilaian kinerja lebih diarahkan pada pemberian penghargaan. Nah, penilaian kinerja dilakukan melalui dua cara. Reward itu penghargaan. Penghargaan itu kan tidak hanya finansial saja ya, bisa berupa juga non finansial. Nah, punishment di sini artinya ketika kinerjanya rendah atau kinerjanya dinilai buruk, ada punishment yang diberikan. Ya, apalagi ngomong untuk di sektor pemerintahan ya, punishment ini misalkan ada beberapa yang dia langgar atau kinerjanya memburuk, punishment-nya ya dia akan ditunda dulu untuk kenaikan jabatannya. Itu secara singkat akuntansi manajemen sektor publik yang ada. Ini saya ringkas, makanya Anda harus punya buku referensi. Ya, ketika nanti ada yang tidak difahami bisa ditanyakan. Mungkin itu kurang berapa menit, Mas? Kalau masih ada waktu, mungkin bisa didiskusikan. Silakan.
Halo? Masih ada sekitar 10 menit, Bu. Ya, silakan. Siapa bertanya dari diskusi untuk bab ini? Iya, enggak apa-apa. Semoga yang chat hari ini yang ayahnya sakit segera diberi kesembuhan. Ada lagi yang ditanyakan? Semua sudah absen, jangan lupa ya, absennya sampai 1 jam saja. Berapa tadi? 20-30 ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada, untuk bab ini tugasnya tolong, ada yang bertanya? Iya, Bu, mau tanya. Itu Iya. bukunya yang Bu referensi yang judulnya apa ya, Bu? Bukunya bisa pakai punya Mardiasmo, Mbak, yang itu, yang edisi terbaru 2018, ya. Oh, Mardiasmo. iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan. Lihat cari di Shopee aja, Mbak, murah kok harganya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin itu ya dari saya nanti apa namanya? Tugasnya insya Allah saya kasih minggu depan aja. Ya, tugasnya saya kasih minggu depan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Nanti diskusinya kita lanjut di e-learning. Gitu ya Mas Gradian ya. Nanti hasil rekamannya tolong dikirim ke saya by email saja. Mas? Iya, Bu. Ya. Terima kasih perhatiannya untuk hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker kemana-mana ya. Hindari kerumunan. Ada yang sudah divaksin apa belum? Belum Bu. Ada yang sudah Belum, apalagi Bu. Belum Bu. Udah Bu, 1 kali. Ya, sama saya juga baru 1. Divaksin belum tentu kebal ya. Karena tingkat signifikansinya menurut berita itu masih 60%. Jadi tetap harus pakai masker, jaga kesehatan, imunnya dijaga, imun dan imannya ya. Mungkin Siap itu Bu. dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wes.